Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada 36 orang, berarti kalau dikurangi saya dan operator atau admin, kurang lebih ada 34 orang ya. Masih ada yang belum hadir tampaknya atau belum bergabung di Zoom kita. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir dan bergabung di mata kuliah pemrograman robotika ya ini ya, tidak salah mata kuliah ya saya. Halo rekan-rekan mahasiswa, benar ya ini pemrograman robotika ya? Benar. Ya, benar, Pak. Ya, Pak. Ada Surya juga ya? Iya, Pak. Allah. Ini saya kebetulan lihat fotonya nih. Berarti ada yang Iya, Pak. kembali mengambil mata kuliah ini ya? Iya, Pak. Masih kangen, Pak, sama programan robotika. Baik, yang pertama untuk yang mengambil kembali mata kuliah ini saya mohon maaf karena memang perkuliahan secara offline tidak bisa diizinkan oleh Ditjen Dikti dan sudah juga diajukan persyaratan segala macamnya oleh Ketua Simik Banjar Baru, tapi oleh Kopertis atau LL Dikti itu tidak diizinkan atau belum diizinkan. Akhirnya kuliahnya masih seperti ini. Kemudian sekali lagi permohonan maaf yang kedua itu untuk kawan-kawan yang kembali mengambil mata kuliah ini. Saya juga dengan sangat menyesal ya waktu kemarin karena memang banyak yang mungkin merasa nilainya tidak cukup ya kira-kira ya kurang lebih seperti itu. Jadi akhirnya harus mengambil lagi atau menempuh lagi mata kuliah ini, dan memang yang agak mengejutkan mata kuliah ini ditawarkan lagi di semester berikutnya dan tidak perlu menunggu sampai ke tahun depan gitu kan. Baik, kalau yang sudah pernah mengambil saya kira sudah paham betul apa yang pernah saya sampaikan di mata kuliah ini. Yang baru mengambil sama sekali siapa? Yang mungkin perwakilan. Saya tidak bisa melihat fotonya karena sebagian besar videonya di off kan. Ini saya ingat sebentar. Yang saya ingat tadi Surya pas ngelihat fotonya ini ada Surya. Seman juga ada nih tampaknya nih. Hadir, Pak, hadir. Jangan-jangan Mahmud, Hasran, mudah-mudahan enggak ya? Enggak semua. Kartini, Febri, ada enggak? Saya tidak melihat semuanya. Baik. Sudah jam 8.12 menit, tadi saya dari jam 7.45 kalau tidak salah ya, sudah mencoba koneksi internetnya. Ini saya coba live streaming kan nih. Jadi karena ini baru pertama, mungkin kalau yang sudah pernah mengambil mata kuliah ini saya kira sudah bosan melihat muka saya nih. Karena sudah beberapa semester ketemu. Tapi kalau yang baru pernah mengambil mata kuliah ini atau baru pertama kali bertemu dengan saya, mungkin ya kira-kira inilah orangnya gitu lah. Ya. Nah, saya coba tadi live streaming kan ini di channel YouTube saya. Nanti silakan kalau misalkan penasaran. Ya, saya hanya mengetes juga karena kalau setiap kali habis kuliah saya ngedit dulu, kemudian baru saya unggah ke YouTube itu agak berat ya biasanya. Perlu waktu, perlu effort istilahnya ya untuk ngedit segala macam beri. Jadi sekarang saya coba live streaming kan, mudah-mudahan tidak ada masalah di koneksi internetnya. Jadi biar sekali bekerja itu sudah langsung 2 kuliahnya sekaligus rekaman di live streamingnya. Baik, sementara itu tidak saya publik live streamingnya. Mungkin nanti kalau setelah selesai akan saya publikkan. Jadi itu baru unlisted people. Jadi kalau tidak dapat linknya itu tidak bisa membuka rekamannya nanti. Baik, saya coba share screen dulu ya. Nanti saya terlalu banyak retorika nih. Bentar, saya cari. Yang pemilik. Bentar ya, saya cari
Mana nih? Web screen. Saya cari dulu. Tadi ada. Web aturan record. Karena ini saya posisinya admin atau apa ini? Kok nggak bisa share screen? Co-host, oke udah. Bentar ya, ini agak gagap karena lama tidak kuliah online. Baik, apa kabar dulu kawan-kawan yang lain sambil saya mencari. Ini kok saya jadi bingung sendiri ini. Mau share screen apa namanya? Ini dia. Nah, kok dia tidak muncul di tampilan. Sudah bisa terlihat screen saya? Sudah, Pak. Ada, Pak. Baik, alhamdulillah. Bentar ya ini. Current slide. Nah. Baik, sekali lagi untuk yang sudah pernah mengambil mata kuliah ini saya kira tidak masalah ya, nanti kita mengulangi saja apa yang sudah pernah saya sampaikan, tapi saya berusaha nanti menyampaikan yang baru lagi ya, karena ada beberapa yang mungkin nanti kita update materinya. Baik, di setiap kali pertama kali kita kuliah, terutama kalau untuk kawan-kawan yang baru mengambil mata kuliah ini ya, ini kita perlu kontrak kuliah dulu, biasanya ini syaratnya, karena ini juga jadi syarat kalau nanti seorang dosen ingin mengajukan kepangkatan fungsionalnya, maka kontrak perkuliahan ini jadi salah satu syarat dokumen yang dikumpulkan. Nah, mungkin nanti saya minta tolong untuk ada salah seorang yang menandatangani, kemudian nanti dikumpulkan lagi ke saya, walaupun secara prakteknya kita tidak apa namanya terlalu saklek gitu ya. Jadi apa namanya yang peraturan-peraturan yang mungkin ya bukan berarti bisa dilanggar, tapi maksud saya kalau misalkan nanti apa yang tertera di lembarannya itu terasa mengikat, nah itu hanya untuk sekedar formalitas di dokumen kampus saja, seperti itu ya. Baik, kita akan coba nanti lihat juga sistem perkuliahannya seperti apa, karena semester lalu untuk sistem perkuliahan kita kan sempat satu atau dua kali ya offline, kemudian di perkuliahan ketiga sudah disuruh ke e-learning atau diminta ke e-learning, berikutnya baru ke Zoom. Nah, kita akan nanti apa namanya bahas kira-kira seperti apa, kemudian baru nanti kita ke pengantar robotikanya. Baik, mungkin sebagian besar sudah apa namanya lihat ya nama saya di jadwal itu, dan hari ini kalau tidak salah lihat tadi tanggal 20 Muharram atau tanggal 8 September ya tahun 2020. Baik, nah untuk yang baru kenal, untuk yang sudah kenal jangan protes ya dengan proses perkenalan ini. Yang baru pertama kali ketemu saya siapa? Ya, Pak. Siapa namanya? Saya Pak. Ya, Pak. Angkatan 2018. Saya Pak. Saya Pak belum. Ini ada Yusita. Yusita angkatan berapa? Sudah pernah ketemu saya di mata kuliah sebelumnya? Belum, Pak. Belum pernah ya? Oh ya, baik. Berarti Yusita mewakili yang lain-lain yang belum kenal gitu ya. Baik. Baik, di Google Scholar itu atau di Google aja ya gitu ya. Nanti kalau diketik nama saya itu mungkin munculnya seperti ini salah satunya. Apa arti angka-angka itu nanti kalau ada yang penasaran saya akan coba jelaskan. Tapi kalau tidak ya kurang lebih seperti itu ya. Ini sebenarnya tampilan dari hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan. Sudah berapa banyak orang yang menyitasi itu merujuk atau menjadikannya referensi gitu ya. Nah biasanya yang menjadi angka-angka penting itu sebentar saya coba tunjuk. Ya biasanya di sini nih, jumlah citasinya atau jumlah yang mengambil sebagai referensi apa namanya hasil penelitian ini itu adalah 61 orang. Ada 61 orang, 61 penelitian gitu ya. Kemudian ini nilai H indeksnya itu seberapa banyak paper yang disitasi biasanya. Kemudian I10 I10 index ini berapa banyak paper yang lebih dari 10 atau minimal 10
dijadikan referensi itu. Ini ada 3 paper, kan 14, 10, 10 ini. Jadi ini adalah angka-angkanya. Baik, kita lanjutkan lagi. Sedangkan ini yang lebih spesifik ya. Ini dari Dikti, ini SINTA namanya, Science and Technology Index. Nah ini biasanya juga menjadi tolak ukur seorang dosen. Jadi kalau misalkan penasaran cari tahu, oh ibu itu atau bapak itu atau beliau itu kira-kira dosen ranking berapa di nasional gitu ya. Nah kurang lebih seperti ini. Ini jadi kurang lebih rankingnya 16.046 ini. Ini kemarin ya saya coba capture lagi ini. Di sini kalau dilihat dari data ini ya, itu saya tidak punya buku, jadi saya belum pernah menulis buku yang diterbitkan secara umum gitu ya. Kemudian ada 3 IPR, ada 3 hak cipta, kemudian ini ranking secara internal di kampus gitu ya. Nanti bisa dilihat lagi ya kalau memang. Kemudian tadi saya menyinggung YouTube, saya juga sudah punya dan mungkin kawan-kawan yang sudah pernah mengambil mata kuliah ini sudah tahu ada hampir semua rekaman kuliah online itu saya masukkan ke channel YouTube saya ini biar saya juga punya dokumentasi. Dulu atau kemarin gambarnya seperti ini ya, ini yang saya tunjuk. Tapi barusan saya ganti fotonya biar nanti kalau ada yang mencari di YouTube itu, kalau tidak gambar yang di dalam mobil ini atau satu nih fotonya ini, foto tahun 2018 ini. Nah nanti silakan kalau yang berkenan untuk subscribe channel ini, kalau tidak ya tidak apa-apa silakan ya. Nanti materi-materinya saya akan unggah ke situ ya, termasuk sekarang nih live streamingnya sudah saya nanti otomatis masuk ke situ. Nah kemudian ini Instagram juga kalau ada yang mungkin penasaran, biasanya ini kalau kawan-kawan generasi milenial itu kan punya IG semua tuh biasanya. Ya dosennya juga akhirnya harus punya, walaupun isinya seadanya aja, tidak terlalu update. Termasuk juga di Facebook ini, punya akun tapi jarang update status segala macam, karena saya tidak terlalu suka bermain di Facebook. Paling hanya, kalau sekarang itu yang saya update paling channel, saya mengupload dokumen atau materi apa di YouTube itu saya share ke sini. Kemudian ini Twitter juga sebenarnya saya juga tidak terlalu, hanya sharing-sharing channel yang atau video yang saya unggah saja ke sini. Tidak terlalu banyak menulis macam-macam. Takut kena undang-undang ITE ya. Jadi kita ya sudahlah. Kalau mau menyampaikan sesuatu sampaikan sama Tuhan saja gitu ya, nggak usah ke media sosial, bikin masalah saja. Baik, sebentar ini ada yang menghalangi saya tulisan. Ini adalah kontrak perkuliahan ya, jadi saya kira, bentar, untuk mata kuliah ini saya tutup dulu. Nah, untuk pemrograman robotika ya, robotika ini, karena kita sistemnya online, jadi coba kita lihat. Nah, di kontrak ini kita dituntut untuk berusaha semaksimal mungkin mengikuti perkuliahan ini ya. Jadi sekali lagi tolong diingat untuk kawan-kawan yang baru terutama juga, maksudnya baru mengambil mata kuliah ini, itu diusahakan ikut Zoom setiap minggunya ya. Walaupun misalkan seperti yang sekarang kita lihat itu banyak yang meng-off-kan videonya, jadi ada yang sambil tiduran, ada yang sambil senderan, ada yang sambil makan, ada yang sambil minum, ada yang sambil ngopi, dan lain-lain. Itu tidak masalah sebenarnya, tapi ya kalau mahasiswa baru kemarin sempat ada yang bertanya kepada saya, Pak, kalau nanti besok kuliah itu kira-kira pakai baju apa? Terus apalagi katanya ya pakaiannya, kemudian videonya harus di-off-kan, di-on-kan, saya kira gitu ya. Nah memang etika yang baik sih sebenarnya harusnya videonya di-on-kan gitu, tapi kadang-kadang kita memaklumi kalau misalkan koneksi internetnya yang mungkin tidak terlalu lancar gitu ya. Jadi kalau misalkan dimatikan videonya itu akan lebih maksimal koneksinya. Baik, saya kira tidak masalah, silahkan saja nanti ya. Tapi kalau misalkan sudah hadir itu diusahakan melihat apa yang disampaikan atau mendengarkan dengan maksimal apa yang disampaikan. Kemudian lagi, saya ulangi, untuk presentasi keadaan saya kira berapa ya, 70% ya kurang lebih ya biasanya di peraturan prodi. Nanti dilihat lagi ya di aturan resminya. Kemudian saya juga meminta untuk
kawan-kawan semua itu untuk bisa aktif ya. Karena sekali lagi nih, mungkin karena tidak aktif, akhirnya apa yang saya sampaikan itu diterima begitu saja secara sepihak gitu ya. Tidak, mungkin kalau ada yang kurang jelas tidak ditanyakan. Lain halnya dengan di kelas memang. Jadi sekali lagi untuk yang online ini atau yang daring ini, kawan-kawan mahasiswa harus betul-betul rajin menyimak dan bertanya ya. Karena memang apa yang disampaikan di perkuliahan online ini kan tidak bisa maksimal seperti halnya kalau ya kadang-kadang kalau di offline pun tidak bisa maksimal, apalagi di online seperti itu mungkin bahasa yang apa namanya yang benarnya ya. Jadi kalau misalkan memang ada yang ingin ditanyakan, saya sekali lagi hampir mungkin selalu ya memberikan kesempatan untuk bertanya, atau kalau misalkan nanti kalau misalkan agak sungkan bertanya langsung bisa di chat ya. Tapi saya kadang-kadang tidak bisa membaca kalau harus saya nanti apa namanya luangkan waktu untuk membaca chatnya kalau memang ada yang bertanya lewat chat gitu ya. Atau nanti angkat tangannya gitu ya. Kalau misalkan mau bertanya. Baik, ini ada Eva Eri ya. Eva Eri ya. Kalau saya kayaknya tidak asing nih anunya. Betul. Kemarin sudah pernah mengambil ya Pak Eva Eri. Iya Pak, pernah Pak. Berarti banyak kawan-kawan yang memang saya tidak hafal namanya, tapi kalau melihat wajahnya insya Allah ada beberapa yang saya masih hafal. Baik, yang ketiga ini di kontrak kuliah, kita diminta untuk mentaati aturan yang ditetapkan oleh Prodi ya. Jadi kalau ada tugas, ada jangan sampai nanti saya sudah mungkin pengalaman sebelum-sebelumnya di mata kuliah yang lain juga. Saya sudah beri batas waktu terakhir mungkin seminggu sebelum ujian akhir semester gitu. Tapi ternyata banyak saja yang mengumpulkannya sampai ditagi-tagi oleh prodi atau koprodi setelah UAS bahkan gitu. Jadi sekali lagi tolong diperhatikan atau nanti kalau memang diperlukan, saya kira Anda punya grup sendiri ya, grup mata kuliah ini misalkan. Nanti jadi kalau misalkan ada informasi apa yang kebetulan kawan yang mengambil mata kuliah ini tidak hadir, itu bisa diposting di situ. Jadi tidak harus menjapri satu-satu seperti itu saya kira. Nah, itu mungkin bisa juga untuk nanti memaksimalkan kalau memang ada tugas atau informasi. Kadang-kadang mahasiswa itu kan sudah ditugasi oleh prodi untuk melihat LMS atau e-learning gitu ya, tapi kadang-kadang itu juga tidak dilihat. Jadi ya kami dosen pun karena memang sudah ditugasi untuk memberikan konten yang sesuai dengan apa yang diajarkan di e-learningnya sudah dilaksanakan, tapi karena memang tidak dilihat kembali oleh kawan-kawan mahasiswa mungkin karena kebanyakan tugas gitu ya. Akhirnya tugas yang tadinya saya sampaikan sudah saya beri waktu cukup panjang untuk dikumpulkan itu tidak juga dikumpulkan. Nah kalau tidak dikumpulkan itu kan kami akan kesulitan nih dosen biasanya. Saya kawan-kawan dosen yang lain juga seperti itu. Mau mengambil nilainya dari mana? Tidak bisa ujuk-ujuk kemudian kita memberikan nilai tanpa ada yang dijadikan dasar. Jadi biasanya kan kalau pemeriksaan asesor di akreditasi ini benar tidak dosen ini memberikan tugas, mana tugas yang diberikan, kapan dikumpulkan. Kalau online itu kan mereka gampang mengeceknya. Dikumpulkan lewat mana? Lewat e-learning atau lewat LMS atau lewat email misalkan. Mana bukti mereka mengirim emailnya seperti itu. Jadi kawan-kawan mahasiswa harus paham betul kenapa jadi dosen-dosen itu meminta bukti tugasnya dikumpulkan baik itu ke email atau e-learning atau ke WA misalkan gitu ya kalau memang lewat WA. Karena memang itu pada saat nanti kunjungan asesor bisa jadi diminta. Karena kita tidak tahu apa yang mereka minta, apa yang kita sediakan ternyata tidak diminta untuk diperlihatkan, itu bisa jadi. Tapi kita bisanya semaksimal mungkin untuk menyediakan itu. Nah jadi tolong nanti sekali lagi untuk tugas segala macam itu tolong dikerjakan, dikumpulkan gitu ya. Baik. Nah, sistem perkuliahannya saya kira sudah tahu ya. Nanti di jadwal itu kan tertulis kalau tidak salah 50 menit lewat Zoom, lewat online gitu ya. Kemudian nanti sisanya 2 kali 50 menitnya lewat LMS. Nah, jadi tolong nanti diperhatikan itu. Jangan sampai e-learningnya itu tidak pernah dilihat sama sekali. Nanti ada yang
apa namanya ya, rekaman aksesnya itu 6 bulan yang lalu misalkan itu terakhir mengaksesnya, itu jangan sampai seperti itu. Karena nanti ketua SIMIK juga kadang-kadang beliau memantau. Ini mata kuliah ini aktif tidak mahasiswanya. Ini dosennya memotivasi mahasiswanya untuk tidak mengakses LMS-nya gitu ya. Jadi kadang-kadang kita juga dievaluasi oleh ketua. Nah sekali lagi kalau di ini ya di lab kita tidak bisa melakukan praktikum, walaupun saya lihat di aturannya Dikti itu untuk lab sebenarnya boleh. Jadi mahasiswa boleh ke kampus, kemudian praktikum di lab. Kalau memang mata kuliah itu tidak bisa dilakukan tanpa harus praktikum. Tapi kalau ternyata memang bisa dilakukan di rumah, misalkan pemrograman gitu ya di komputer masing-masing, itu silakan. Nah ini agak berat juga sih, tapi karena memang kalaupun praktikum di laboratorium di kampus itu peralatannya yang tidak cukup ya, jadi akhirnya nanti saya coba demokan saja apa yang ini kalau robot ini diprogram, kemudian nanti hasilnya seperti ini gitu ya. Baik, nanti ada tugas, ada sekali lagi sama itu tugas individu, tugas kelompok, ada UTS, ada UAS juga sesuai jadwal ya. Karena penilaiannya juga sama, sekiranya Anda sudah hafal betul kaitannya dengan ini. Baik, kita coba masuk ke materinya ya, karena saya sudah terlalu banyak mengoceh ini sudah berapa lama. Nah, itu kan 44 menit rekaman saya ini, yang mungkin sekitar setengah jam lah yang lalu ya. Kita sampai jam 9 ya. Baik, ini saya mulai dari sini dulu ya. Mungkin kalau di sebelumnya itu saya tidak menyinggung kata-kata robotikanya, tapi kalau sekarang coba kita singgung ya. Robotika itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya ilmu tentang mesin robot. Jadi kalau pemrograman robotika, coba kita lihat dulu. Pemrogramannya apa? Pemrograman itu artinya pembuatan program, perbuatan memprogram, mohon maaf. Bukan pemrograman ya, pemrograman. Jadi itu bahasa Indonesia yang benarnya pemrograman. Makanya di jadwal tertulis pemrograman. Mudah-mudahan betul ya di jadwal itu, pemrograman robotika. Jadi cara atau proses nanti yang disampaikan bagaimana memprogram sebuah robot. Jadi kita nanti ya dari awal dulu gitu ya. Kalau untuk yang baru ngambil mata kuliah ini. Baik, apa saja yang dipelajari? Jadi di sini kita akan coba nanti pelajari bagaimana jenis-jenis robot itu apa saja, kemudian dasar-dasar pembentuk robot itu apa saja, kemudian ada kaitannya dengan sensor dan aktuator, kemudian kontrolernya di sini, baik nanti dari microcontrollernya atau dari PC atau laptop gitu ya. Sebenarnya saya ingin sekali beli mini PC, tapi karena memang belum ada dana atau belum didanai, jadi saya belum berani membeli mini PC untuk mencoba kira-kira kalau pakai mini PC itu kuat tidak mengontrol robotnya. Saya kira karena selama ini kan saya menggunakan laptop untuk mengontrol robot kalau yang memerlukan video processing ya. Jadi penelitian saya yang terakhir ini kan menggunakan laptop dan kemudian kameranya kamera stereo itu. Sampai penelitian yang 2020 ini juga masih. Nah, sebenarnya saya inginnya pakai mini PC ya, tapi kadang-kadang mini PC itu harganya hampir seharga laptop. Jadi pikir saya mending beli laptop daripada beli mini PC gitu. Oke, nanti kawan-kawan bisa baik, sampai sini dulu mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu atau ada yang mau menyanggah? Belum ya, belum ada terlihat suaranya. Mungkin Surya kalau nanti mau menyampaikan sesuatu boleh. Kemudian dasar robot dengan motor DC ini mungkin juga sudah pernah. Kemudian driver motor basis relay dan chip. Mudah-mudahan nanti saya bisa beli ini relaynya, karena relay saya yang dulu itu dipakai atau kami dulu itu punya dipakai oleh kawan-kawan mahasiswa di UKM robotikanya, tapi entah di mana sekarang barang-barang itu. Kemudian sensor ultrasonik ini yang saya masih punya, servonya saya juga masih punya, display LED dan LCD mungkin saya juga punya. Yang model harmonik ini saya masih punya. Yang di semester lalu ya yang saya belum pernah sampaikan kalau tidak salah itu untuk yang kontrolernya wireless ya atau nirkabel.
Nah, mudah-mudahan nanti bisa saya sampaikan yang kaitannya dengan kontrol nirkabel atau mengontrol robot dengan menggunakan stick apa ya, stick itu ya, pengendali yang ya untuk yang main PlayStation itu. Nah, itu saya juga pernah buat, nanti kita coba demokan, mudah-mudahan bisa menambah atau memberikan warna baru ya kalau untuk yang sudah pernah mengambil. Kalau yang belum pernah mengambil itu biar nanti kalau pas ngelihat rekaman-rekaman di channel YouTube saya, wah ini sudah pernah gitu. Ini biar ada sesuatu yang sedikit baru gitu ya, ada penambahan. Baik, untuk color tracking ini juga sudah pernah saya sampaikan, tapi mudah-mudahan nanti ada hal yang baru dan kita bisa tambahi ya. Untuk kamera stereo juga cara kalibrasinya sudah pernah saya sampaikan, dan nanti kita akan juga ulangi. Kalau yang sudah pernah ya anggap saja menambah kembali atau mengulang kembali ilmunya ya, biar lancar gitu. Kemudian ini aplikasi terintegrasi, jadi robotnya nanti kita coba lihat kalau sudah integrated semuanya di situ, baik video processingnya atau image processingnya, kemudian nanti sampai dia memutuskan apa yang harus dilakukan ya pada saat ada obstacle misalkan. Dan sekali lagi nih, makanya saya tambahkan di yang ke-15 ini materi lain yang dianggap berkaitan. Nanti beberapa hal yang mungkin belum sempat saya sampaikan di semester lalu, itu akan coba kita sampaikan di semester ini ya. Baik, mari kita coba lihat ya, robot itu berdasarkan konstruksinya nih. Kita sudah jam berapa nih? Sebentar, saya lihat jam dulu. Kayaknya terlalu lama nanti. Jam 8.35. Oh ya, masih lama. Kita lihat konstruksinya ya. Jadi ya pembentuknya kira-kira seperti itu. Jadi robot itu ada yang disebut sebagai mobile robot ya. Nah, mungkin ini di semester lalu juga tidak saya uraikan secara detail seperti ini. Mudah-mudahan nanti biar tidak bosan kawan-kawan yang sudah pernah mengambil. Nah, ada lagi yang namanya robot manipulator. Bukan orang yang manipulasi ya. Saya dulu juga sempat apa namanya ya, berpikir kalau ditulis robot manipulator itu dulu ya. Kalau sekarang mungkin kalau sudah diketik di Google manipulator robot atau robot manipulator itu sudah muncul robot yang berbentuk lengan gitu ya, atau tangan gitu. Jadi kalau dulu kita ketik manipulator itu seperti orang yang manipulasi, atau seperti bukan juga simulasi ya, manipulator, memanipulasi. Kemudian ada robot humanoid, robot yang berbentuk manusia ya, bukan berarti bentuknya atau potongannya seperti manusia persis sih, tapi intinya ada badan, ada tangan, ada kepala, ada kaki. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada flying robot, robot terbang. Jadi sekarang sudah banyak juga robot yang dibuat ini terbang. Kemudian robot berkaki. Ini kawan-kawan di tim robotikanya mungkin si ini tidak ada ya. Siapa namanya? Si Zul. Ada Surya di sini yang mungkin sudah sering melihat robot berkaki. Nah, ada lagi robot jaringan ini. Jadi nanti kita lihat satu-satu ya. Ada robot animalia atau berbentuk binatang, ada cyborg ini, kemudian ada robot medis. Nah, ini ada sumbernya. Nah, mungkin dari awal tadi kawan-kawan melihat beberapa yang slide yang saya tampilkan itu ada sumbernya ya. Ini saya ingin menyampaikan bahwa memang kalau kita mengambil sesuatu yang bukan asli milik kita, bukan kita yang membuatnya, maka kita harus menyantumkan itu diambil dari mana. Termasuk nanti sekali lagi kalau pas penelitian menyitasi atau menyitasi itu bahasa ininya ya, mengambil referensi ya dari paper atau dari penelitian sebelumnya, maka kita harus sertakan sumbernya dari mana. Nah, ini juga saya mengambil ini sumbernya dari mana itu saya sertakan di sini. Tapi karena terlalu panjang alamat websitenya itu saya singkat menggunakan website s.id, jadi biar tidak terlalu panjang. Kalau ditulis semuanya atau di copy paste semuanya itu nanti tidak cukup satu baris horizontal ini. Baik, kita lihat dulu yang pertama, ini robot mobile atau robot bergeraknya. Ini juga yang kita bahas banyak ya di semester yang lalu, dan mudah-mudahan ini juga nanti jadi bahan utama kita. Tapi saya juga ingin sebenarnya memperlihatkan bagaimana robot yang berkaki atau robot humanoid ya. Tapi kita lihat saja. Ini yang sempat saya demokan di semester yang lalu ya. Ini robotnya ada, saya tunjuk dulu.
ini yang paling kiri ya, kita ulangi dulu. Nah ini dulu. Ini yang dipunyai oleh kampus, sudah cukup lama, mungkin sekitar tahun 2000 berapa ya, 2007 atau 2008 ini. Sampai sekarang masih ada, masih tersimpan rapi di lemari saya, walaupun saya tinggalkan lama, 5 tahunan lebih, itu masih disimpankan dengan baik oleh kampus. Tapi memang ada beberapa juga yang tidak berfungsi lagi. Ini yang ada ya. Kemudian ini juga sempat diikut sertakan dalam lomba. Ini yang dibuat oleh mahasiswa. Tahun 2008 kalau tidak salah ikut di Yogyakarta ini. Chassisnya dibuat dari aluminium. Nanti ini motornya dari motor servo, jadi bukan dari motor DC biasa seperti ini ya. Ini motor Tamiya yang saya tunjuk ini. Sedangkan ini adalah motor servo. Nanti kita. Nah, ini yang ikut lomba di terakhir-terakhir itu ya, dari tahun 2009 atau 2010, 2011 sampai 2014. Jadi saya terakhir mendampingi sampai 2014 untuk robotikanya. Setelah itu saya tinggalkan untuk tugas belajar sampai 2019. 2020 ternyata 2019 dan 2020 ternyata tidak ikut kontes robot di tim STIMIK Banjarbarunya ya. Nah, ini sudah lebih kompleks. Ini ada motor DC-nya yang sebagai penggerak utamanya, sebagai aktuatornya. Nanti kita melihat atau membahas aktuator di pertemuan berikutnya ya. Ini sudah cukup lengkap, ada sensor, ada displaynya juga, ada kontrol, ada baterai, dan lain-lain. Ini yang paling kompleks untuk robot yang pernah saya buat ya. Maksudnya kompleks itu di sini ada kontrolernya, nanti lebih jauh di materi berikutnya ya. Ada apa namanya di sini untuk koneksi komunikasi datanya juga ada di sini. Ini yang model holonomik ya. Mungkin nanti ada materi khusus, kita akan coba bahas secara detail ya holonomik itu seperti apa. Dan seingat saya di soal ujian yang kaitan dengan holonomik ini juga banyak yang salah. Jadi ada entah kalau yang betul itu karena memang paham atau karena hanya menebak jawabannya saja. Karena soal yang saya buat itu diusahakan semirip mungkin jawabannya gitu ya. Jadi itu kalau kawan-kawan yang pernah mengambil mata kuliah ini kemudian ujian dan melihat soalnya ya, itu tampak mirip sekali antara jawaban satu dengan yang lainnya, ada 4 atau 5 jawaban. Itu memang teknik membuat soal waktu saya dulu belajar di IKIP Jogja. Baik, kita teruskan. Sampai sini dulu, mungkin ada yang mau disanggah. Eri? Bentar, saya lihat dulu. Oh, ada Sobari juga di sini. Seingat ada Sobari. Bentar, ada siapa lagi ya? Saya berhenti sebentar ya. Mungkin kalau ada yang mau menyanggah atau ada yang mau disampaikan. Coba saya lihat nih, seingat saya ada 56 tertulis di jadwal itu, 51 kurang 2 berarti 49. Berarti kurang 6 atau 7 orang ya yang tidak hadir. Bentar, saya sambil melihat ini ya. Helgi juga ada nih, Helgi nih. Agus Miftah, kemudian Primuzar juga, tadi Surya sudah, Sobari, Sofi juga ada nih. Ini jangan-jangan yang banyakkan yang sudah pernah mengambil nih daripada yang baru nih. Kemudian dari yang baru siapa ya? Hasanuddin Wahid hadir? Ada suaranya? Muhammad Hasanuddin Wahid? Halo, suaranya mana? Nah, ini kan dia. Kalau saya coba, Seman mana Seman? Iya Pak. Alhamdulillah. Nah ini dia. Nah itu dia. Kadang-kadang kalau kita guyon seperti ini ya, coba disapa, ternyata tidak menyahut, itu antara dua tuh. Kalau tidak tidur atau memang hanya dihidupkan saja gitu ya, orangnya hilang mana. Dianggap saja mungkin masih ke belakang gitu ya orangnya. Sekarang kita ganti. Saya mungkin yang baru nih, Muhammad Abdurrahman nih, saya juga tampaknya baru nih. Muhammad Abdurrahman. Iya Pak.
Baru ya? Belum pernah mengambil ya? Iya, Pak. Oh iya, berarti betul. Kemudian M. Iqbal N. A. Hadir, Pak. Hadir. Belum pernah mengambil kan ya, baru ini ya? Iya, Pak. Masih baru. Baik. Ada yang mau disampaikan, Iqbal? Iqbal. Ya betul ya, Iqbal ya. Bilang Tidak, anunya. Pak. Baik. Tidak ada, Pak. Baik, saya tadi menyapa dulu ya, biar tidak bosan mendengarkan materinya. Toh tadi juga kita lihat kan ada yang lenyap dari peredaran. Baik. Baik, kadang-kadang kita harus selingi dengan bercanda seperti ini ya, biar tidak terlalu tegang. Ya. Karena ini mungkin ada yang tegang lagi, jangan-jangan nanti nilainya cek lagi ini, jangan-jangan. Enggak lah ya. Saya berusaha tidak pernah berniat mungkin untuk menjatuhkan nilai mahasiswa ya, tapi karena memang kita harus objektif ya, sesuai dengan apa yang ada bukti-buktinya, pengumpulan tugas, kehadiran. Kayak seperti misalkan kehadiran itu ya. Saya tidak bisa menambahkan nilai kehadiran karena memang di prodi itu kan mereka punya catatan. Setiap kali kuliah ini ada petugas yang nyatat ini yang hadir siapa, yang tidak hadir siapa. Jadi dari sekian puluh orang yang hadir, kemudian mereka akan nyatat nih yang tidak hadir siapa. Nah, kemudian direkap nanti kan di akhir perkuliahan itu biasanya seperti itu. Baik. Kemudian kita lihat ini sama ya. Nah, ini ada robot manipulator ya. Coba kita lihat. Mungkin ada yang belum pernah atau belum sempat mengecek ke YouTube ya. Ini seperti ini robot manipulator ya. Saya punya kitnya tapi belum pernah saya rakit. Coba nanti ya kalau alhamdulillah udah ada waktu. Yang saya punya itu kit namanya Bioloid Premium ya. Tidak seperti ini, tapi nanti saya perlihatkan yang humanoid ya. Itu bisa diganti-ganti bentuknya. Jadi bisa dijadikan manipulator juga, bisa dijadikan humanoid juga, bisa dijadikan robot animal juga, bisa dijadikan yang lain juga ya, robot spider misalkan, robot berkaki gitu ya. Tapi yang ini memang robot yang dibangun dengan menggunakan servo nih. Coba saya tunjuk dulu ya. Kira-kira ada berapa servo di sini. Yang kita lihat di sini ada 1 ya, kemudian 2 ini, kemudian ini 3, kemudian ini 4, 5, 6. Nah berarti kalau dihitung ini ada 6 degree of freedom ya, atau 6 derajat kebebasan. Nah, ya kalau seperti tangan kita itu kan banyak nih, dari ini bahu 1, kemudian sikut 2, kemudian ini pergelangan tangan ini ya 4. Ya kurang lebih 4 ya. Kemudian ada jari-jari ini berapa nih? 4, 5, 6, ya 6 atau 8. Jadi di satu tangan kita itu bisa 8 derajat kebebasan ya. Jadi pergerakannya maksudnya bisa kemana-mana. Nah ini kalau yang buatan manusia yang dari motor servo dan rangka aluminium ini, itu tadi ada 6 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang saya tunjuk ya. Servonya. Jadi kalau nanti ditanya degree of freedom dari sebuah manipulator ini, lihat saja motornya ada berapa. Nah, biasanya semakin banyak motornya akan semakin kompleks nanti pemrogramannya. Karena kita kadang dengan pemrograman robot kita ya. Jadi semakin banyak motornya itu akan semakin sulit memprogramnya untuk ngepaskannya. Jadi semakin banyak nanti parameter-parameter yang harus disetting. Nah, itu dulu kalau kawan saya yang S2 di Malaysia sekarang sudah jadi guru besar di Universitas Negeri Yogyakarta itu penelitiannya banyak membahas tentang ini. Kemudian ada lagi kawan saya dosen di Politeknik Negeri Banjarmasin itu juga mengajar juga di ATPN kalau tidak salah beliaunya. Itu juga penelitiannya banyak ke sini, ke manipulator. Jadi itu juga guru saya dulu. Karena dulu waktu saya S1 banyak mengajar saya matematika dan lain-lain. Komputer juga. Nah kemudian ini ada lagi ya. Nah ini robot humanoid. Tadi sudah robot mobile atau robot beroda gitu ya. Kemudian robot manipulator dan sekarang robot humanoid. Kita lihat robot humanoid itu sekiranya ini lebih terlihat seperti robot ya. Saya punya kit ini ada 2. Kalau ditanya harganya nanti saya sampaikan ya. Kalau ada yang penasaran Pak harganya berapa gitu ya. Ini satu kit ini. Saya belinya sekali di Jogja, sekali di Surabaya. Karena waktu saya mau beli sekali lagi,
itu toko yang di Jogja sudah tutup. Jadi akhirnya saya harus ke Surabaya. Malam berangkat, pagi ke toko, sore pulang. Nah, pulang lagi ke Jogja. Nah, ini foto yang robot yang sudah pernah saya rakit ya. Ini fotonya, tapi memang agak kabur karena saya ambil dari video di YouTube. Nah, ini linknya nanti bisa dilihat di situ. Nah, materinya saya belum sempat unggah ke LMS ya, karena LMS-nya itu isinya masih nama-nama yang lama, belum nama-nama yang baru tampaknya, belum di-reset oleh adminnya. Nah, ini dulu robotnya bermain bola ya, ada kameranya dulu di situ. Ini penelitian tahun 2015, tahun 2016. Baik, saya lanjutkan lagi, kita ke robot flying robot. Nah, mungkin ini tidak saya belum sempat carikan gambarnya, nanti bisa dilihat ya. Ya, kalau sekarang itu namanya drone ya. Tapi drone yang ada bisa jadi dikendalikan dengan bantuan manusia atau juga robot flying atau drone itu yang sudah automatic flying sistemnya ya. Jadi sudah otomatis semuanya. Ada itu, jadi sudah banyak yang dijual di pasaran. Nah, kebetulan saya punya juga drone ini, tapi drone yang murahan itu dulu belinya second. Tapi sudah jarang main itu karena memang agak sulit ya kalau main drone yang tanpa GPS, kalau diterbangkan agak tinggi, terkena atau tertiup angin kencang, pernah juga nyasar ke rumah tetangga. Jadi agak-agak kurang nyaman dimainkan. Nanti kalau yang bagus sebenarnya yang ada GPS-nya, jadi dia bisa ngunci lokasinya. Ada yang punya drone kawan-kawan di mata kuliah ini? Halo, mungkin ada yang punya drone bisa berbagi pengalaman? Enggak punya. Ada yang punya ya, baik. Kapan-kapan nanti kalau ada rezeki mungkin bisa beli ya. Baik, berikutnya ada robot berkaki. Tadi saya sampaikan robot berkaki. Robot berkaki ini sebenarnya mirip dengan yang humanoid tadi, itu bisa dikategorikan juga sebagai robot berkaki. Tapi kalau yang berkaki betul-betul berkaki ya biasanya, itu yang biasanya kakinya lebih dari 2. Karena kalau yang sudah kakinya 2 itu sudah disebut humanoid biasanya. Jadi kalau kakinya 4 biasanya ya, kemudian 6 atau 8 atau lebih dari itu ya. Itu kalau di YouTube dilihat atau di internet atau di Google itu banyak sekali contoh-contohnya. Misalkan tadi saya sampaikan ada robot spider ya, robot laba-laba gitu, atau robot yang lain juga yang ada robot kaki 1000 misalkan, kakinya banyak maksudnya tapi disebut sebagai kaki 1000, itu juga ada yang bikin di luar sana. Baik, ada lagi yang ke-6, ini robot jaringan ya, coba kita lihat. Maaf nih ada kotak oranye yang nyasar di sini. Baik, robot jaringan ini sebenarnya dia virtual saja sih, yang saya tahu ya. Itu kalau di Google itu juga ada namanya robot yang nanti berselancar ke seluruh website yang ada di dunia, kemudian mencari kata-kata kunci yang baru. Nah, kemudian itu kalau istilah ini apa ya? Seperti text mining gitu ya. Mencari teks-teks baru atau kata-kata baru yang kemudian dia jadikan sebagai vocabulary-nya, kemudian dicari pengertiannya apa itu sekarang tidak lagi dilakukan oleh si manusia ya, sudah dilakukan oleh robot. Nah, itu biasanya mereka sebut sebagai agent, robot agent yang ada di jaringan. Mungkin nanti kawan-kawan yang sudah pernah membuat agent itu bisa bercerita. Baik, ini ada lagi robot animalia nih. Jadi ini banyak yang sekarang dibuat untuk mainan. Jadi robot berbentuk kucing, anjing, misalkan tadi laba-laba tadi, ada yang berbentuk kalajengking juga dan lain-lain, ada yang dinosaurus gitu ya. Jadi berkaki tapi bentuknya menyerupai atau mengikuti seperti halnya binatang. Kadang-kadang dilengkapi atau bahkan dilengkapi dengan sensor sentuh, sensor suara gitu ya. Ada robot yang baru saya lihat itu namanya Vector, mungkin nanti bisa dilihat ya di situs belanja online juga sudah ada yang jual, harganya sekitar 5 juta berapa gitu ya. Itu robotnya kecil, mungkin lebih besar sedikit dari mouse kita. Ada rodanya 2 seperti yang sekarang saya tunjuk ini. Rodanya 2 kalau tidak salah. Atau 4 ya. Saya tidak ingat persis. Namanya robot Vector. Dicari aja nanti di Google atau di YouTube ya itu ya. Nah, itu bisa diajak bicara, kemudian bisa mengenali siapa yang
berbicara. Jadi setelah dia dilakukan recognition-nya, itu ada face recognition-nya. Kemudian nanti dia bisa mengenali. Tanya dia, siapa sekarang yang berbicara? Dia akan jawab. Kalau dia tidak tahu, dia akan menjawab, I don't know, tidak tahu. Tapi masih bahasa Inggris. Tanya juga kita berbahasa Inggris, dia juga menjawabnya pakai bahasa Inggris. Seperti itu, ya. Kemudian ada lagi nih yang ke-8, robot cyborg. Nah ini biasanya kalau yang suka nonton film ini banyak yang kata dengan ini ya. Jadi saya pernah lihat itu juga ada yang sudah membuat kaki, tangan gitu ya. Ya banyak lah, saya kira kalau masalah ini Anda sudah tidak asing lagi. Nah ada lagi robot medis, ini mungkin saya juga belum pernah membuat kaitan dengan robot medis, tapi robot medis ini kalau yang sederhana-sederhana ya, misalkan robot yang membantu orang untuk berjalan, atau robot untuk kursi roda gitu ya, atau robot yang untuk operasi. Nah yang detail itu adalah, atau yang canggih itu robot yang bisa mengoperasi. Jadi si dokter itu mengoperasikan robot untuk mengoperasi manusia. Biasanya untuk organ-organ yang kecil dimasukkan itu ya kamera, dan juga lengan robot kecil gitu ya ukurannya, yang bisa dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Jadi kalau dengan robot medis itu biasanya lebih bisa menjangkau ke bagian-bagian yang jauh di dalam tubuh manusia. Nah, kira-kira itu ya, mungkin ada yang bisa didiskusikan. Sudah jam berapa sekarang? 5 menit lagi. Tapi karena kita tadi mulainya jam 8.05 atau 7 menit ya. Jadi kita habiskan sampai jam 9 ya, tidak apa-apa. Baik, silakan mungkin kalau ada yang mau didiskusikan. Sekali lagi bahan ini nanti akan saya coba unggah ke LMS ya. Ini kalau tadi di YouTube sudah saya live streaming kan ini. Mudah-mudahan tidak ada masalah di koneksinya. Jadi coba saya sambil menunggu mungkin ada yang mau didiskusikan, saya lihat sebentar ke YouTube-nya masih koneksinya bagus tidak. Nah, itu kan koneksinya kayaknya mati nih, saya coba stop share screen dulu. Ya, koneksinya mati. Nah, nanti saya unggah saja ulang ya ininya. Jadi karena memang kadang-kadang koneksi internet di rumah ini atau bahkan di kampus juga bermasalah ya. Jadi akhirnya untuk live streaming itu agak sulit. Baik, silakan mungkin kalau ada yang mau didiskusikan. Sebentar, saya lihat lagi ada 53 partisipan, berarti 51 orang. Ada yang baru datang lagi ya. Hasbi, Anissa, Tepi, Martinus Rombe ini juga tampaknya baru. Martinus? Halo Martinus. Halo Pak. Baru pernah mengambil ini ya? Halo. Iya Pak. Ya baik, berarti benar. Saya mencoba melihat lagi. Rosi Panani. Iya Pak. Ada? Baru mengambil ini juga ya? Belum Pak. Oh, ya. Kemudian Siti Pajariah. Ini juga tampaknya baru nih. Saya belum. Mbak Siti Pajariah? Enggak, Pak. Baik. Baik, saya kira itu dulu ya, karena kurang 3 menit lagi jam 9, masih ada kelas yang lain yang juga menunggu tampaknya. Jadi saya kira cukup itu dulu, pengantar dan juga materinya. Itu sudah ada yang dikontrol sama temannya juga atau orang tuanya. Baik, untuk materinya sekali lagi nanti akan saya unggah ke YouTube mudah-mudahan, ke LMS juga. Nanti kita lanjutkan lagi materinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang sudah kita coba diskusikan dan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, karena ya ada yang menunjuk-nunjuk, ada yang angkat tangan. Ini saya tidak tahu namanya nih. Ya, ada yang mau disampaikan? Name-nya apa nih? Bentar ya. Muhammad Saufi ya? Iya Muhammad Saufi? Oh sudah mengganggu.
Ada yang mau di kantor Pak. Oh, di kantor. Oh, lagi PKL ya? Aduh, kasihan ini dia. PKL sambil ujian. Sambil kuliah. Baik, saya mohon maaf karena mengganggu PKL-nya. Baik, saya kira itu dulu. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.